berlimpah dalam hidup kami. Berkati Tuhan ibadah yang singkat ini, supaya kami Tuhan memuliakan-Mu, meninggikan Engkau Tuhan. Hamba-Mu, anak-anak-Mu yang melayani hari ini, mari berkati, mampukan cakapkan mereka, supaya pelayanan ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama-Mu kami lanjutkan acara ini. Haleluya. Amin. Baiklah teman-teman, untuk mulai ibadah kita, mari kita menyanyikan pujian layak puji. Tapi ketuaan dan dibutuhkan kita. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Satu, sini. Nama-Mu besar. Sini atau geser. Kita langsung rapi. Maka tugasmu adalah menghormati. Tugas saya sebagai seorang anak adalah menghormati orang tua saya. Ada orang yang malu punya orang tua. Ada orang yang malu mengakui bapaknya oleh karena pekerjaannya sepele menurut dia. Dia mengharapkan orang tuanya sebagai seorang polisi. Dia mengharapkan orang tuanya seperti seorang dewan. Dia mengharapkan orang tuanya sebagai orang kaya. Dia mengharapkan orang tuanya punya rumah di Sukajadi dan di Tamas. Tapi ternyata, maaf, punya rumah di Ruli. Apakah lebih rendah orang yang tinggal di Ruli, orang yang tinggal di Kapling, dengan orang yang ada di Tamas di perumahan yang mewah? Tidak. Tidak ada yang lebih rendah. Dan tidak ada alasan bagi kamu, bagi saya, bagi kita yang ada di sini untuk tidak menghormati sekalipun. Kamu berkata begini, orang tua saya jahat. Terima kasih Tuhan saya tidak dikasihi orang tua saya. Terima kasih Tuhan saya dinomortikakan. Terima kasih Tuhan saya disepelekan. Terima kasih Tuhan saya tidak dianggap. Kenapa? Kenapa? Karena dari situlah kamu bisa bangkit. Kamu menjadi orang dihargai oleh manusia dan dibanggakan oleh Tuhan. Anak-anakku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, siapapun kamu saat ini, siapapun saya, kita tidak berbeda. Kita dilahirkan dari seorang perempuan dan kita punya bapak dengan perlakuan yang mungkin berbeda. Ada bapaknya yang ditakuti oleh anak-anaknya, ada ibunya yang ditakuti oleh anak-anaknya, ada bapaknya yang sangat dikasihi oleh anak-anaknya, ada ibunya yang dikasihi anak-anaknya. Tapi ingatlah, kamu mengatakan bahwa kamu mengasihi orang tuamu. Jauh daripada itu, mereka sangat mengasihimu. Mereka sangat mempedulikanmu. Mereka ingin selalu yang terbaik bagimu. Sejahat-jahatnya orang tua, dia tidak pernah berdoa begini, Tuhan, biarlah anak saya menjadi orang yang susah. Tuhan, celakalah anak saya yang selalu menyakiti hati kami. Tidak akan pernah. Orang tua, sebagaimanapun perlakuanmu terhadap mereka, mereka akan berkata, Tuhan Yesus, berkatilah anak
saya, janganlah mereka mengalami apa yang pernah saya alami. Janganlah mereka merasakan apa yang pernah saya rasakan. Janganlah mereka menangis seperti saya menangis. Itulah orang tua. Sekarang, bagaimana kamu di rumah? Ada yang senyum-senyum, mungkin tidak mengerti apa yang saya sampaikan. Atau memang masa bodoh dengan keadaan. Atau sekarang itu hatimu terhadap orang tua, saya juga tidak tahu. Karena banyak anak-anak sekarang. Kenapa kalian lebih senang di luar? Kenapa kalian mulai merokok? Kenapa kalian susah dibilangin? Kenapa kalian ini dan lain sebagainya? Karena kalian sudah tidak menghormati orang tua. Orang yang menghormati orang tuanya, maka dia akan memperlakukan baik itu guru, baik itu siapapun sama. Kenapa? Karena dia beranggapan dan membuat semua yang lebih tua itu dari dia adalah seperti orang tuanya. Tetapi ketika kamu taat acuh kepada orang lain, maka saya bisa pastikan, sekali lagi, maka bisa saya pastikan bahwa kamu tidak menghormati orang tua. Anak-anak remaja lebih mendengarkan apa kata temannya. Lebih baik dia kehilangan orang tua daripada kehilangan temannya. Lebih baik dia dimarahi di rumah, dianggap anak tak berguna, daripada dia dianggap oleh temannya tidak berguna. Orang tua sampai berbusa menyampaikan sesuatu agar kamu melakukan, kamu tidak dengarkan. Tetapi hanya bunyi ting satu kali dari temanmu, WA atau apapun itu, kamu langsung sidang. Dan ketika orang tua bertanya, kamu tidak mau tahu dan langsung pergi. Anakku, tidak ada di dalam Alkitab dikatakan hormati temanmu. Lakukan apa yang disampaikan oleh temanmu, maka hidupmu akan berhasil. Tidak ada. Tetapi firman Tuhan katakan dalam Ulangan 5 ayat 16, hormatilah ayah dan ibumu, supaya kamu berhasil, supaya kamu sukses, supaya kamu sehat dimanapun kamu berada. Sekalipun, sekali lagi, hormatilah ayah dan ibumu, supaya kamu sukses, berhasil dimanapun kamu berada. Karena Tuhan bilang, di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Karena anak-anak Tuhan selalu diberkati oleh Tuhan menjadi seorang leader, bukan menjadi seorang followers, bukan menjadi seorang pengecut, tetapi seorang pemberani, bukan seorang yang kalah, tetapi seorang pemenang. Itu anak Tuhan. Minggu lalu apa temanya yang disampaikan oleh Ibu Sentina? Apa? Pemuda yang tangguh. Jangan bilang otot saya kuat karena kamu minum Panter. Jangan bilang kamu kuat karena kamu minum kuku Bima. Jangan kamu bilang kamu kuat karena kamu minum keratin diet. Karena otakmu tak berlaku. Oleh karena otak yang kamu andalkan. Tetapi yang benar adalah selama apapun fisikmu, kalau otak ini sudah diperbaharui oleh Tuhan, maka kamu akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Tangguh itu bukan bicara tentang otot sispek, tapi di sini nggak ada yang sispek. Ropek semua. Tahu ropek? Gemuk. Siap untuk dibawa ke pembantaian. Itu domba, bukan kalian. Artinya kalian dikasih makan oleh orang tua. Dan kalaupun ada yang kurus, sekurus-kurusnya, itu bukan karena kamu tidak dikasih makan oleh orang tua, tapi karena kamu kebanyakan rokok, lem, dan begadang. Ada di sini? Pasti tidak. Itu di luar sana. Yang merokok itu di luar sana, yang melek itu di luar sana, yang buka-buka itu di luar sana. Gak ada. Di sini semua adalah anak Tuhan, amin. Haleluya. Ketika kamu mengatakan amin, pertanggungjawabkan itu ya. Ketika kamu mengatakan amin, bahwa kamu bukan seorang, apa ya bahasa kasarnya, tidak usah lah ya. Orang bilang negatif lah. Ketika kamu bilang bahwa saya tidak melakukan hal negatif, tetapi positif, maka diberkati Tuhanlah. Sekali lagi kita ulang ayat firman Tuhan 32 ya, hormatilah supaya di tanah yang diberikan Tuhan kepada semua, tundukkan kepalanya. Tundukkan kepalanya, yang saya harap tidak ada yang berbicara dengan orang lain. Tundukkan kepalamu dan tutup matamu. Kalau tidak bisa engkau menutup matamu, berdiam dirilah di situ. Ingatlah apa yang telah orang tua melakukan terhadapmu. Dan ingat pula apa yang sudah kamu buat terhadap orang tua. Setiap anak pernah melakukan kesalahan terhadap orang tua.
Dan orang tua juga pernah melakukan kesalahan terhadap anaknya. Tetapi sebagai seorang anak, tugasmu dan tugas saya adalah menghormati mereka, taat terhadap mereka, mengikuti akan perintah mereka. Saat ini anak-anak ibu, seberapa jauh engkau tidak peduli dengan orang tuamu? Seberapa tidak pedulinya engkau dengan suara mamamu? Kamu menganggap orang tuamu adalah orang tua yang tidak tepat. Dan kalau dikasih kesempatan ada di dalam hatimu ingin mengganti orang tuamu, hanya engkau yang tahu. Seberapa beratnya penderitaanmu, seberapa hebatnya orang tuamu mengasihimu, seberapa berjuangnya orang tuamu untuk peduli mengasihi engkau. Orang tuamu mengasihimu sama seperti Tuhan Yesus mengasihi engkau. Sebagai orang tua mungkin mereka belum bisa memberikan yang terbaik sesuai dengan harapanmu. Ketika orang lain punya A, kamu menginginkan, tapi orang tua tidak sanggup memberikan itu. Bukan karena mereka tidak mau, tetapi keadaanlah yang membuat mereka belum bisa. Berjanjilah anakku mulai hari ini, kalau engkau melukai hati orang tuamu setiap saat, kalau engkau tidak peduli dengan pendidikanmu, kalau engkau merasa hebat, merasa bahwa engkau sanggup melakukan semuanya, pikirkanlah, renungkanlah. Karena jelas sekali berkata bahwa hormatilah orang tuamu, ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu.